Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And Altcoins Update today kita mau review 3 coin ditambah dengan USDT dominance, Bitcoin dominance, total 3 dan request dari previous video update. So teman-teman semuanya, first of all welcome back ya. Thank you very much guys sudah join di video update ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali gabung, don't forget to hit the subscribe button. Udah lama saya nggak ngomong itu ya. Oke, the first comment dari Mr. Rian Prayudi 486 ya. Dia sampaikan mau request apa ya? Dia permintaannya adalah Celestia karena sudah breakout trendline keramat. Dan terakhir kali kita bahas Celestia kayaknya udah lama ya teman-teman ya, sekitar tanggal 11 Mei itu yang saya update di YouTube. Kemudian kalau misalkan posisi di mungkin di live streaming ya, kayaknya ada lah berapa kali saya update seputar Celestia ya. Ini by the way di Telegram kita. Nah ini dia. Nih, trendline keramat ya, tepat tanggal 8 Juli kita marking key level. Jadi begitu dia berhasil breakout, wah kenceng langsung ya teman-teman sekalian. Makanya itu key level yang benar-benar harus diperhatiin. Saya pribadi nggak ngikutin ya, tapi saya lihat ada beberapa teman-teman di advance group yang berhasil nge-catch momentum pergerakan pada Celestia, and mereka running in profit ya per kondisi saat ini. Which is great ya, which is very very great. Oke, kita melihat ini mungkin bisa menjadi satu indikasi dari potensi untuk follow up dari altcoins lain. Mudah-mudahan nanti kita akan cek kembali dari beberapa altcoins yang sebelumnya di voting ya sama teman-teman. Nah ini hari ini selain saya bahas Celestia, ya by the way saya suka banget ya sama GIF si anak yang ini ya tonton ya. Karena ini ngebahas sedikit tentang kondisi market setelah Jerome Powell ya hari ini. Looks boring guys ya, really boring. Udah 2 kali ya so far kayak gini ya. Kayaknya memang efek apa sih kalau kita bilang? Mungkin efek summer ya, summer holiday. Jadi pengaruh ke market juga nggak terlalu yang gimana banget. Nah, previous live streaming waktu kita discuss ya voting di koin terakhir, yang terpilih itu adalah WLD, Worldcoin, kemudian nomor 2 adalah Evo dan Jupiter. Nah, saya jadi akan bahas Evo, Jupiter, dan Celestia pada video update malam hari ini. And don't forget guys ya, if you guys support me with the likes button di previous live streaming, which is jika utus 1000 ya, mungkin kita akan live streaming lagi this weekend. Oke? So, tanpa berpanjang lebar kita langsung mulai aja. Mulai dari Celestia, tapi sebelum kita ngomongin Celestia, saya pengen ajak teman-teman mampir ke USDT dominance terlebih dahulu ya. Apa yang kita dapatkan pada USDT dominance sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Pergerakan pada 5-4 hari terakhir menunjukkan dia telah berhasil break terhadap previous support resistance. Ini tuh adalah key level yang penting ya kalau menurut saya sih, untuk memastikan altcoins, Bitcoin dan kawan-kawan tuh tetap kembali dalam keadaan bullish. Nah, faktanya adalah kita berhasil klaim di atas itu, namun tidak menutup kemungkinan adanya follow up rejection. Apa yang menjadi penyebabnya? Satu, teman-teman sekalian, kita masih punya Fibonacci 0,79%. Saya tarik dari previous swing high to swing low, dan kita udah naik ke sana dengan proses yang relatif korektif. Ya, kenapa saya katakan korektif? Karena ini so far kita bergerak dalam 3 wave sequence, bukan 5 wave. Ya, maksudnya gimana? Kalau teman-teman perhatikan, ini kan zigzag nih, ya guys ya. Ini kan zigzag. Kalau diperhatikan dengan saksama, yang saya bisa dapatkan datanya dari sini adalah ini potensi wave 1, ABC, wave 2, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4 dan 5 finish untuk wave 3, pullback, wave 4, kemudian wave 5. Nah, ini jatuhnya apa teman-teman? Ini overall adalah A-wave. Ya, jadi kita bisa marking seperti ini A-wave ya. Lebih kurangnya kayak gini. Lalu proses dia pullback-nya, kita lihat di sini, ini seperti A, B, and C wave. Right? Jadi more or less, ini kalau berdasarkan rules, ini memenuhi syarat sekali. Dalam arti, ini ada potensi jadi B-wave-nya, teman-teman sekalian. Nah, more or less kayak gini. Lalu, sekarang yang sedang berlangsung, saya belum tahu ya, apakah ini kita bisa katakan dengan valid ya, sudah finish untuk wave 5, katakanlah seperti ini, atau jangan-jangan kita baru finishing wave 3, dan masih ada satu wave lagi untuk dia menutup ya, menuju ke wave 5. Nah, ini ya, sementara kita lihatnya kondisi seperti ini, karena ini belum ada kondisi follow up juga ya, tapi kita bisa katakan ini berpotensi membentuk ABC corrective wave. Ya, jadi kalau kita lihat overall progress, seandainya saya zoom out teman-teman, kamu bisa lihat bahwa ini adalah impulsive rally down ya, down impulsive rally A, B, C, and then
hopefully kita bisa ngelihat dia segera meneruskan pelemahannya. Ya ini hopium atau mungkin harapan ya, tapi intinya yang saya lihat secara price action sih seperti itu. Ya menurut saya ini cukup jelas sih. Seandainya saya mau breakdown ya, ini jatuhnya kayak gini teman-teman. Kamu bisa lihat di smaller time frame ya, jatuhnya kayak gini. Ini adalah pergerakan swing kecil-kecilnya. Nah, kita marking mungkin dengan warna merah gitu kan. Nah, overall-nya dari sini, sini, dan sini gitu. Ini jatuhnya seperti ini, kemudian kita ganti misalnya warna biru, dan saya katakanlah pertebal. Nah, kayak gini lebih kurangnya teman-teman. Ya, ini membentuk apa? Namanya adalah ABC Zigzag Correction. Ya, kamu bisa lihat itu di apa istilahnya di Elliott Wave Theory. Kalian tinggal cari aja nih website namanya Elliott Wave Forecast ya. Kamu bisa belajar dari situ. Jadi kalau kita ngelihat zigzag corrective wave, itu umumnya pergerakannya seperti yang tadi saya jelaskan. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ABC, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 finishing. Which is, itu yang kita lihat pada USDT Dominance. 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5 finishing. Ya, jadilah ABC corrective wave. Ya, nah ini adalah kondisi yang bisa dibilang salah satu faktor yang bisa mendukung lah untuk kita melihat apakah market itu bisa mengalami rebound terlebih dahulu ya. Dan untuk memvalidasi itu semua yang tadi saya jelaskan, kita memerlukan USDT dominance itu break terhadap low point ini, which is ini yang susah ya kalau saya lihatnya sekilas teman-teman sekalian. Jadi jaraknya lumayan jauh, jadi kita butuh satu buah katalis yang bisa mendorong untuk USDT dominance sesegera mungkin drop seperti ini, baru kemudian kita bisa lihat market start bullish atau rebound kembali untuk short term time frame ya, kira-kira kayak gitu. Faktanya adalah saat ini internalnya kalau misalnya kamu gunakan time frame kayak 1 jam dan lain-lain, ini tentunya masih bullish ya. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa oke, ya the bull is gonna be back, right? More or less kayak gitu. Nah, itu sementara yang saya coba untuk tandain di USDT dominance. Nah, before kita ngomongin soal altcoins, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin Bitcoin dominance, ya. Bitcoin dominance adalah salah satu faktor yang menurut saya nggak kalah penting untuk kita perhatikan. Nah, di sini sebenarnya, kalau lihat dari Bitcoin dominance, posisi terakhir itu struktur internal menunjukkan kalau Bitcoin dominance itu sedang dalam keadaan bullish, guys. Jadi kalau saya gunakan Fibonacci, I'm gonna readjust ya di sini, teman-teman. Harusnya saya tarik dari sini more or less-nya. Nah, ini seharusnya saya agak naikkan ke atas seperti ini. Nah, ya, ini sebenarnya mendekati level 0,79% ya dari retracement yang sedang berlangsung. Dan di faktor kita ngelihat di sini ada satu bar panjang. Ini bisa diconsidering sebagai potensi mungkin kalau kita bilang di aset tertentu ya, ini namanya order block. Tapi kalau misalkan buat Bitcoin dominance kan kita nggak tahu ya. Ini kan bukan sebuah aset yang ada supply dan ada demand-nya. Yang saya tahu adalah ada support, resistance, dan kondisi pergerakan struktur terakhirnya seperti apa. Nah, yang saya lihat sejauh ini USDT Bitcoin dominance nunjukin adanya potensi dia konsolidasi mungkin untuk memvalidasi potensi rebound-nya. Nah, ini berarti untuk sebagian altcoins kemungkinan kita bisa dapetin pullback atau retracement terlebih dahulu sebelum nantinya entah itu ada follow up untuk dia meneruskan rebound-nya kembali atau ya bisa dibilang kembali mengalami proses rebound correction ya yang sedang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir ini. Kalau kita lihat buat beberapa altcoin sih ada yang lagi kondisinya kayak gitu. Ya, ini bisa dikonfirmasi dengan kita melihat total 3. Jadi kalau kamu perhatikan total 3, saya lupa terakhir kali saya update seputar total 3 ini. Ya, I think we can say that saya update itu pada saat live streaming kayaknya ya. Di sini nih teman-teman sekalian. Nah, ini dia total 3 nih ya, teman-teman terakhir. Yang di live streaming kita ada sempat ngebahas, yang saya post biasanya di Telegram itu adalah bigger pictures-nya, which is di sini. Ya, kamu bisa lihat ini bigger pictures-nya, which is kita sudah testing nih teman-teman ya, ke 550 billions of dollar dan so far dapetin reaction yang cukup baik. Ya, mantulnya sih nggak gede banget, sekitar 4,7%. Tapi kalau lihat nominalnya sih lumayan bombastis guys, 25 miliar dolar. Dan yang saya lihat di pergerakan time frame kecilnya, katakanlah ini di 1H gitu ya. Apa sih yang harus kita notice teman-teman sekalian? Satu, harga di sini atau Bitcoin total 3 ya market cap-nya itu mengalami break terhadap previous high point. Lalu dia pullback pas 62% retracement, dapat reaction ya, yang artinya internal structure ini yang tadinya dalam kondisinya bearish seperti ini itu berhasil di take out. Nah, ini jatuhnya kamu lihat apa? Higher high. Itu pertama. Yang kedua, saat pullback
ya kita kan butuh nih sebuah validasi. Dia bisa nggak istilahnya bertahan di atas area supply-nya itu, di atas area demand-nya itu atau order block-nya itu. Rupanya demikian guys, kita dapatkan reaction yang cukup baik sekali. Ini terjadi kalau nggak salah saat kemarin Jerman itu ngirim 20.000 Bitcoin. Ya, kalau nggak salah tuh ya, dia turun ya, kenceng banget teman-teman waktu lagi malam hari. Lalu nggak lama dia balik recover dan pelan-pelan dia naik. Nah, kalau kamu perhatikan dengan saksama, ini membentuk sebuah pattern yang cukup sering kita temukan ketika market hendak meneruskan rally-nya, yaitu sebuah ascending triangle pattern. Jadi kalau lihat sekilas dari sini, ya asumsi saya bisa lah untuk altcoins ini mendapatkan kesempatan untuk bergerak bullish terlebih dahulu. Minimal kalau kita balik lagi ke total 3, minimal dia bisa ngejar ke high point yang ada di sini, which is bisa dapat tambahan sekitar dari sekarang itu sekitar 40 billions of dollar lah, more or less-nya ya. Dan untuk memvalidasi itu semua, kita hanya butuh total 3 breakout, that's it. And if this is breakout, teman-teman sekalian, berarti kita udah siap nih dalam tanda kutip ya, ini high point, ini low point, potensi untuk create higher high. Ya, jangan bersenang hati dulu seakan-akan ini adalah bullish bull run, teman-teman. Nah, Anda harus perhatikan ini yang saya maksudkan tadi, kenapa jangan bersenang hati terlebih dahulu. Ingat, overall movement dari atas, ini kita masih dalam keadaan bearish. Ya, di sini pun kita kena rejection bukan sembarangan level guys, melainkan merupakan area support resistance gitu. Ya, dan nggak jauh beda dengan yang saya jelasin tadi di USDT dominance. Ketika kamu lihat dia naik dalam keadaan korektif, kita harus melihat itu sebagai sebuah potensi ini menjadi hanya bagian dari koreksinya. Artinya apa, Vin? Artinya begini, ini adalah A, ini adalah B, potentially C wave. Baru nanti kita lihat, jangan-jangan teman-teman kembali mengalami rejection. Ya, harapannya sih nggak gitu. Saya cukup yakin harapan kita semua adalah ngelihat dia rebound rally dan finishing dari proses koreksi yang sedang berlangsung secara keseluruhan, gitu kan. Kita kan ngelihat ini sebenarnya overall, jangan lupa juga teman-teman, kalau kamu melihat dari kacamata yang lebih luas ya, atau kita bilangnya istilahnya secara bird's eye view, atau kamu zoom out, yang saya pahami di sini adalah ini merupakan potensi proses pullback ya dari keseluruhan rally yang terjadi di sepanjang kuartal 1 dan kuartal 4 di 2023. Nah, jadi kita lihat ya, andai kata di sini adalah ABC teman-teman, which is kita sudah finishing dari sini, sini dan sini, maka yang di sini saya butuhkan adalah 1, 2, 3-nya harus banget teman-teman ya memvalidasi high point sebelumnya. Jadi, kalau tadi saya katakan, misalkan di sini kamu ngelihat di sini dia membentuk ABC, yaitu karena posisi dia masih ada potensi create lower high. Ya, intinya adalah jangan sampai kayak begini. Yang kita butuh adalah begini, teman-teman. Artinya, saya nggak mau lihat dia hanya sebatas itu naiknya. Yang saya mau adalah dia naiknya sangat impulsif hingga menembus high point terakhir. Kalau ini yang terjadi, ini artinya break terjadi dalam keadaan impulsif dan otomatis kita punya tambahan potensi melihat bahwa overall movement ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Which means, after that, kita bisa dapetin pullback koreksi untuk mengejar ke high point berikutnya. Nah, ini baru kita bilang nih reversal. Kalau belum terjadi, ya sabar-sabar ya. Ini berarti buat teman-teman yang mungkin belum bisa sabar ya, kamu cukup perhatikan bagaimana proses yang berlangsung pada total 3. Itu harusnya kasih kamu konteks kira-kira market akan mengalami reversal full atau dia hanya sebatas naik untuk koreksi aja ya. Harap perhatikan itu. Oke, cukup teman-teman, itu adalah pandangan makronya ya. Gile, nggak nyangka ya, 13 menit aja udah 14 menit malah ya. Belum ngomong altcoins-nya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke altcoins-nya aja ya. Tia Celestia dari Pak Rian Prayudi, the first comment di previous video. Celestia, apa kabar? Kalau lihat dari pergerakan weekly, minggu lalu Celestia itu sebenarnya masih dapat tekanan guys ya. Kita bisa lihat Celestia masih creating lower low dan closing dalam keadaan bearish. But this week, kita dapat satu buah kondisi yang amat sangat menarik, di mana dalam 5 hari ke depan, seandainya Celestia bisa pertahankan momentumnya seperti ini, kita akan dapatkan Celestia membentuk yang namanya bullish engulfing. Dan perlu diingat, ini terjadi di area level penting seperti Fibonacci Golden Ratio 62% retracement. Ini artinya teman-teman, ada potensi Celestia bisa memvalidasi higher low-nya setelah dia turun 80% dari top-nya.
ya. Dan sekarang dia sudah rebound lumayan kenceng ya, sekitar 41%-an ya. Mungkin teman-teman bakal bilang kayak, aduh sayang banget nih udah nanjak dan bla 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 ya. Kalau buat saya personally, seandainya kamu belum kebagian atau belum dapat kesempatan, ingat teman-teman, ketika kamu melihat market hendak bergerak dalam keadaan uptrend, umumnya ada pullback untuk mendapatkan higher low. Nah, ini kesempatan kamu untuk cari entry point. Kira-kira seperti itu. Ya, dan sama halnya kayak posisi turun. Kalau misalnya kamu bilang turun, ya, nih sama lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, and then consolidate a bit, lower high, and then create lower low. Ya, bahkan kalau saya bilang ya teman-teman fair-fairannya ya, ini kalau saya tambahkan Fibonacci pun, well technically kamu nggak bisa bilang bahwa ini udah completely bullish. Yang kita bisa lihat adalah masih ada potensi loh di atas dia bisa kepentok, lalu dia pullback lagi dan dia turun lagi gitu. Itu worst case scenario yang tentu saja kita harus perhatikan, jadi tidak perlu terlalu over euphoria. Ya, di sini juga ingat terdapat support resistance penting pada si Celestia. Oke, probably saya bakal tambahin di sini kali ya. Ya, more or less kayak gini teman-teman. Nah, ya di situ terdapat support resistance penting. Jadi kita belum bisa bilang bahwa ya ini fully bullish gitu. Kalau saya sih melihat posisi dari dalam tren yang istilahnya bisa dibilang dalam beberapa waktu terakhir ya. Ini bukan dalam beberapa waktu lagi sih, tapi sejak kita mencapai puncaknya, kita tuh downtrend sekitar 446 hari. Nggak sebentar ya, ini 146 hari itu sudah hampir setengah tahun ya. 1 tahun 365, 100 berapa tadi, 140-an something ya, itu berarti hampir separuhnya teman-teman. Cukup lama ya, dalam setengah tahun kita ngelihat dia bergerak dalam kondisi yang bearish. Namun good newsnya betul seperti yang dibilang Pak Rian Prayudi, di mana kita melihat posisinya dia sudah berhasil break dari trendline keramat. Jadi untuk pergerakan short term aja nih, kita udah ngelihat Celestia itu masuk dalam fase indikasi awal untuk dia mengalami reversal. Paling enggak di time frame seperti 4 jam kita bisa katakan demikian ya. Saya cukup confident untuk bilang seperti itu karena memang faktanya kita telah mendapati Celestia itu berhasil creating higher high ya di lower time frame teman-teman sekalian. Jadi saya akan marking seperti ini dan kamu bisa lihat tuh ya. Plus trend line, plus macam-macam ya, pada intinya Celestia ready ya to become ya one of the bullish asset ya mungkin saat ini yang terdapat di market crypto. Oke, so apa yang harus kita lakukan? Saya misalnya teman-teman katakanlah, aduh saya missing out nih, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat ini dulu. Oke, saya dapat higher high dulu. Itu kunci buat saya. Ya, pada satu titik kan dia pasti akan mengalami rejection nih, nggak tahu di level mana. Tapi yang saya harapkan sih mungkin kita bisa dapatkan dia mengalami rejection setelah testing support resistance ini, gitu ya. Jadi dia mengalami rejection dulu, dia pullback dulu, and then kita cari nih kira-kira where's our next stop gitu. Dan so far sih kalau kita marking di time frame hourly, yang saya lihat langsung ya adalah di area ini. Karena dia cuma stop sejenak, going up, pullback sejenak, and then naik lagi terus ya sampai sekarang. Jadi kalau kita dapatkan dia pullback testing OB level di situ, itu bisa jadi kesempatan untuk kita masuk di Celestia, atau let's say teman-teman, wah jangan-jangan dia sudah finishing nih. Ya sebut saja misalnya ini adalah wave 1, ini adalah 2, 3 dan 4 dan 5 gitu kan. Wah ternyata dia sudah finishing nih. Ya udah nggak masalah, kamu bisa masuk setelah dia fase koreksi berikutnya. Lalu kamu kejar deh ke atas. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita FOMO buru-buru beli gitu ya, berpikir bahwa ini nggak bakal dapat harga segini lagi ya. Yang ada adalah kita malah kecenderungan nanti belinya agak terlalu tinggi. Mungkin baiknya ya seperti yang saya bilang tadi, tunggulah hingga ada pullback atau retracement dulu. Alright, itu kira-kira gambaran saya pada Celestia. Nah berikutnya, berdasarkan votingan itu permintaannya adalah EVO ya. Kita coba cek teman-teman posisi EVO. Saya ingat banget terakhir EVO kita mark up ya, kita analisis bahwa posisi dia tuh masih dalam tekanan jual yang sangat parah ya. Ini saya gunakan Fibonacci retracement by the way. Ini pun aja nggak valid ya. Kalau kita lihat di sini, pertama teman-teman ya kan saya highlight utamanya adalah ini support resistance. Alright, and then kamu bisa lihat dan dilihat dari sisi manapun, saya nggak bisa bilang EVO itu ready untuk bullish ya. Yang saya dapatkan adalah dia terus turun. Bahkan di pergerakan terakhir pada perspektif time frame daily aja itu kita ngebentuk yang namanya bearish flag pattern ya. Dia turun impulse, pullback korektif, and then turun impulse lagi. Memang sih kalau kamu gunakan yang namanya
indikator seperti indikator-indikator oscillators di sini nunjukin kok kalau dia sudah mengalami hard divergence. Hard divergence maksudnya gimana, Vin? Ini MACD sejak tanggal 22 April ya, dia mencapai area extremely oversold. Itu harga terus-terusan creating lower low, tapi MACD-nya terus-terusan creating higher low. Nah, ini sebagai pertanda kalau di sana ada potensi terbentuk divergence. Ini pun terjadi pada CRSI. Di sini create divergence, di sini pun create divergence. Jadi bisa dibilang, ya ada harapan ya dalam waktu dekat mungkin atau setelah EVO berhasil men-take out high point atau trend line ini, kita bisa masuk kembali ke dalam potensi rebound-nya, teman-teman. Minimal untuk dia testing ke level $0,8 ya. Saya sih ngelihatnya nggak terlalu optimis karena selling pressure-nya kuat banget. Ya, kamu bisa lihat juga di sini ketika dia mengalami penurunan drastis, pullback-nya itu sedikit sekali, teman-teman, di sini. Ya, ini yang paling parah sih. Pullback-nya bahkan saya rasa nggak sampai 23% tuh. Ya, parah banget tuh. 23,6% aja tuh nggak nyampe, teman-teman, ya. Dari swing top ke bawah 23,6% nggak sampai. Ya, yang di sini doang mungkin kita bisa katakan, wah, ini kayaknya pullback-nya lumayan nih, ya kan? Kita bisa lihat mungkin ada pelemahan momentum atas buyers-nya gitu ya. Atas sellers-nya gitu ya. Jadi ketika dia memberikan tekanan jual, mantulnya cepat kali ini gitu. Nah, ini yang saya pertimbangkan. Mungkin teman-teman gak lama lagi lah EVO bisa ngelihat dia start creating higher high and higher low. Ya, tapi baik lagi guys, saya selalu menyarankan untuk tidak berspekulasi dan tidak menebak ya, kira-kira kapan itu akan terjadi. Much better untuk react the market. Ya, untuk saat ini yang saya bisa lihat teman-teman adalah kita masih punya tahanan berupa Fibonacci 0,79% dan di level yang sama itu sebetulnya terdapat banyak sekali yang namanya imbalance atau fair value gap. Ya, jadi saya bisa bilang teman-teman ini sebenarnya belum betul-betul enak ya untuk kita manfaatkan kalau misalkan kalian yang mau trading atau kalian yang memang bullish pada EVO dan kalian mau rencana nambah barang lagi di EVO. Nah, resikonya kayak gitu. Itu yang saya lihat sementara. Ini pun ngebentuk pennant atau triangle, ya kita belum tahu dia breaknya kemana, tapi katakanlah dia breakout ke atas. Kalaupun dia kena rejection, kamu harus waspada, berarti EVO masih sangat punya potensi untuk dia turun lagi. Dan mungkin instead of cari long, saya lebih prefer cari sell short ya, dengan memanfaatkan high point sebelumnya sebagai acuan saya penempatan stop loss dengan target profit di bawah dan bahkan lebih rendah lagi. Kira-kira seperti itu yang saya lihat sekilas pada EVO. Semoga cukup jelas teman-teman. Nah, berikutnya yang terakhir adalah Jupiter. So how's Jupiter? Jupiter terakhir listing di Upbit exchange Korea ya, naik sangat kencang, mengalami manipulasi, habis itu turun, balik naik, turun, sekarang balik naik lagi. Kalau dilihat dengan seksama teman-teman, secara gambaran besar, sebenarnya Jupiter itu cukup menarik ya. Apa yang membuat dia cukup menarik? Satu, kita gunakan Fibo retracement bawah ke atas seperti ini ya. Ini sebenarnya kita berada di level golden ratio. Ya, jadi dia lagi struggling banget nih untuk bisa main tetap di atas area golden ratio. Itu saya sangat pahami. Di saat yang sama kita lihat juga di sini terdapat previous support resistance. Tuh ya. Kalau saya marking kan lebih kurangnya begini guys. Ini adalah high point sebelumnya, ini adalah support level pergerakan saat ini. Tuh pas banget dia ketahan di sana ya. Dan yang perlu diperhatikan, proses turunnya pada si Jupiter sendiri itu kecenderungan membentuk yang namanya pola bullish, yaitu falling wedge pattern. Sebenarnya yang ditandai di sini adalah penurunan yang terjadi pada si Jupiter kecenderungan bergerak dalam fase yang korektif sekali gitu ya. Dia butuh waktu berapa lama sih dari atas? So far ya kesini pas ya 99 hari atau hampir 100 hari udah dia mengalami pullback sejauh itu. Nah, ini yang makanya saya bilang teman-teman sekalian, yang namanya tren itu nggak akan bisa berubah dalam waktu singkat ya, kayak sehari, 2 hari gitu. Minimal kalaupun kalian lihat dia ada perubahan indikasi perubahan tren, tetap kita butuh yang namanya konfirmasi. Konfirmasi yang dicari itu adalah apakah kita bisa dapatkan yang namanya higher low. Kalau misalkan posisi dalam keadaan bullish, kalau misalkan posisi dalam keadaan bearish, apakah kita bisa dapatkan yang namanya lower high? Ya, kalau case-nya kayak gini, ini kan Jupiter overall-nya dia turun terus ya. Nanti kalau misalnya kamu lihat dia start breakout kayak gini, pertanyaannya adalah kamu bisa nggak lihat dia, atau bisakah Jupiter di sini marketnya ya menciptakan yang namanya higher low? Nah,
kalau di sini ada validasi konfirmasi, oke, waktunya gas teman-teman. Karena kita ada melihat probabilitas untuk dia mengalami reversal itu jadi lebih tinggi. Kalau itu belum terjadi, ya udah, berarti teman-teman sebaiknya jangan terburu-buru mengambil keputusan. Itu kalau dari saya. Kalau dari teman-teman sendiri mungkin ada pandangan berbeda, ya sangat diwajarkan ya, karena kembali lagi setiap orang situasinya berbeda. Ya, mungkin untuk menambah keyakinan ya, as usual ini adalah ritual yang saya lakukan. Kalau kamu lihat kayak gini, yakin nggak sih Jupiter masih bisa turun lagi gitu kan? Oh iya nih turun, naiknya korektif banget, slow banget ya. Ini dekat support resistance. Bagaimana jika setelah itu dia begini dan begini? Nah, ini berarti kalau kalian balik chartnya, kalian yakini bahwa dia masih bisa nanjak lagi. Harapannya begitu. Oke? So, for the lower time frame, saya nggak akan bahas banyak teman-teman ya. Yang saya akan highlight cukup di sini aja. Kamu bisa lihat dia ada potensi developmentnya itu membentuk ascending triangle pattern. Nah teman-teman kalau mau follow up, kamu bisa manfaatkan ini gitu ya. Semoga saja dia bisa berhasil breakout. Atau kalau kamu mau buy on weakness ya, pertimbangannya adalah buy di range area dekat area supportnya gitu. Jadi supaya risk rewardnya juga bagus gitu ya. Dalam artian kamu menempatkan stop loss pun enak gitu loh. Cukup dekat di previous low-nya dengan ekspektasi di atas gitu. Kalau misalkan tunggu breakout gimana, Vin? Nggak masalah. Stop loss-nya juga bisa diletakkan kisaran low point di bawah. Tergantung nanti development-nya gimana. Ya kalau misalkan dia kayak gini, terus dia consolidate dulu, dia break and retest, nah ini enak nih. Stop loss bisa taruh di bawah low point konsolidasinya. Mirip-mirip lah pergerakannya, tapi ya in the end, mana yang membuat kamu nyaman itu yang lebih penting sih kalau menurut saya, supaya kamu tahu gimana cara manage resikonya dan gimana cara manage emosionalnya juga. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan seputar pergerakan dari Celestia, dari Evo, dan juga dari Jupiter. Teman-teman, first comment di video ini akan saya jadikan sebagai salah satu update ya untuk next update altcoins. So, thank you very much guys for paying attention dan nonton video ini sampai finish. Kalau kalian nonton sampai finish, don't forget to hit the likes button. And if you do hit the likes button, itu artinya kalian mengerti bahwa market akan butuh waktu untuk development menemukan titik level bottomnya. Okay? So God bless to you all and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers. Bye-bye guys.